Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan IDX Market Opening dan pemirsa mencermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Tadi indeks harga saham gabungan dibuka sempat koreksi di 5.541. Namun selang 10 menit pemirsa indeks kembali pelan-pelan berada di teritori positif di 5.561. Lebih tinggi dari penutupan kemarin di posisi 5.557. Ibu Yuli, bagaimana Anda mencermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini yang tadi negatif tapi mencoba untuk melawan arah? Ya, sebenarnya sih dari sisi investor sendiri merasa cukup optimis ya dengan IHSG ya. Karena kalau kita lihat meskipun dari sisi kemarin juga Dow Jones sempat melemah, tapi di kita juga masih mengalami peningkatan. Meskipun peningkatannya sudah tidak terlalu signifikan, tapi ini menunjukkan optimisme dari investor kita untuk pergerakan IHSG dan optimisme di mana vaksin ini dapat membantu untuk pemulihan ekonomi. Gitu. Oke, dan saya sampaikan kembali ya untuk target dari indeks harga saham gabungan Ibu Yuli tadi adalah di 5.500 untuk support, resisten di 5.600. Tapi kalau untuk akhir tahun proyeksinya berapa, Bu? Kita mau proyeksinya mungkin bisa menyentuh level 5.700 untuk 5.700. akhir tahun. Baik, sebelum kita ke top gainers dan juga top losersnya hari ini pemirsa, masih ada satu ya saham pilihan dari Ibu Yuli tadi yang belum sempat kita bahas. Bagaimana Anda menanggapi mengenai saham pilihan yang terakhir yaitu KRAS? Ya, untuk KRAS dari perdagangan yang kemarin dia sempat breakout ya dengan volume yang cukup tinggi. Jadi kita masih cukup melihat ada potensi kenaikan dan kita rekomendasikan untuk buy kembali untuk KRAS dengan targetnya di sekitar 500 untuk target price-nya. Ada peluang ke 500. Jadi kalau ada koreksi hampir 1% untuk pagi hari ini, tepatnya 0,9%, ini hanya koreksi sehat, peluang untuk buy. Ya, betul. Karena kemarin kenaikannya cukup tinggi, jadi hari ini kemungkinan sudah ada terjadi profit taking ya. Oke, ini hanya trading buy saja ya, artinya jangka pendek menyentuh 500 ya udah profit taking dulu. Iya, betul. Supportnya di posisi berapa? Untuk supportnya kita lihat di sekitar level 400 ya. 400. Kalau berbicara mengenai optimisme gitu ya, kalau misalnya dia berhasil break di posisi 500 untuk KRAS, target selanjutnya di posisi berapa? Jika dia breakout 500, kemungkinan dia akan menyentuh level 700 kembali. Jadi ini masih 700. Dari upaya restrukturisasi yang dari tahun kemarin dilakukan oleh KRAS, saya rasa masih cukup oke untuk kinerja fundamentalnya, di mana yang untuk kuartal kedua semester pertama ini KRAS mencatatkan laba bersih seperti itu. Oke. Itu dia saham-saham pilihan dari Provindo Sekuritas atau Ibu Yuliana ya. INKP, Indofood, Garuda Indonesia, dan juga KRAS semuanya direkomendasikan buy dengan level-level yang sudah disampaikan atau strategi-strateginya tadi. Tapi keputusan investasi kembali ke Anda ya pemirsa. Dan kita akan membahas mengenai pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Selain indeks harga saham gabungan yang kembali positif gitu ya, meskipun tadi sempat dibuka di teritori negatif, Ibu Yuli, rupiah juga ini terus mengalami penguatan meskipun ya sedikit ada terkadang pelemahan. Seperti kemarin ada pelemahan, tapi sekarang sudah di 14.052 atau mendekati posisi 14 ribuan lagi. Dan hari ini sempat menguat 0,31% terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan potensi penguatan dari rupiah yang dikatakan bahwa dengan kemenangan Joe Biden, kemudian nantinya akan ada stimulus yang besar membuat dolar itu akan terus melemah, ya otomatis rupiah akan menguat gitu ya, mungkin akan bergerak di bawah 14 ribuan. Ada tidak saham yang menarik untuk dicermati sambil menanti penguatan rupiah lebih lanjut? Ya, kalau kita lihat penguatan rupiah ini bagus untuk beberapa saham yang basisnya impor dan juga tidak terlalu bagus untuk yang ekspor. Nah, kalau kita lihat untuk penguatan rupiah, sebenarnya kalau secara teknikal kemungkinan besar untuk support yang kuatnya masih berada di level 14.000 ya. Dan juga dari sisi perusahaan sendiri biasanya mereka sudah melakukan hedging untuk pergerakan kurs ini. Jadi biasanya tidak akan terlalu signifikan untuk pengaruhnya ke kinerjanya mereka. Tapi dengan penguatan rupiah ini otomatis menjadi suatu sentimen positif untuk beberapa perusahaan yang berbasis impor, di mana bahan baku mereka lebih banyak impor dari luar negeri. Jadi ini
kalau kita lihat bagus untuk sektor yang untuk manufaktur dan juga beberapa sentimen positif juga untuk dari secara perekonomian Indonesia ya. Jadi kita lihat secara fundamental memang Indonesia masih cukup kuat gitu untuk secara fundamental untuk pergerakan USD IDR-nya. Jadi salah satu yang tadi kita rekomendasikan untuk INDF juga merupakan dengan impor yang cukup banyak ya. Jadi masih positif untuk kinerjanya prediksi kita gitu. Jadi pelan-pelan boleh dilirik ya Bu ya, dicicil. Ya betul. Baik, berapa proyeksi dari Provindo untuk rupiah sampai dengan akhir tahun terhadap dolar Ya, untuk tentunya? rupiah kita prediksi mungkin masih yang tadi seperti yang kita sebutkan untuk pergerakannya masih cukup kuat di support 14.000 dan untuk resistennya di sekitar level 14.300-an ya, kemungkinan besar akan berada di level sekitar itu pergerakannya. Oke, jadi penguatannya sudah terbatas dong sekarang Bu, karena sudah di 14.050-an. Saya rasa, penguatannya sekarang kan di 14.110-an ya. Saya rasa masih akan sideways ya untuk pergerakan USD IDR karena banyak berita dan juga banyak sentimen-sentimen sebenarnya sih sudah ada dari kuartal ketiga tahun ini seperti itu. Jadi untuk penguatan atau pelemahannya juga sudah terbatas. Dan kita lihat juga nanti di tahun depan untuk dari sisi perekonomian kita seperti apa dan juga dari sisi kebijakan Joe Biden nanti apakah akan disetujui oleh Senate-nya atau dari DPR-nya. Oke. Kalau ternyata 14.000 berhasil dicapai, ada kemungkinan akan bergerak lagi tidak di bawah posisi 14.000-an? Saya rasa untuk stabilitasnya dari sisi pemerintah juga tidak, dari sisi BI juga akan menjaga ya untuk kestabilitasan untuk USD IDR. Karena ini juga pengaruh nanti ke ekspor. Baik. Jadi kita rasa masih akan tetap dijaga di sekitar level 14.000-an. Oke. Jadi harapannya sih lebih ke stabil begitu ya di kisaran-kisaran 14.000 sampai 14.300 ya Ibu Yuli? Ya. Baik. Hari ini yang mengalami penguatan paling signifikan masuk dalam top gainers di urutan pertama Ibu Yuli adalah properti APLN. APLN naik 13,33%, 136. Apa analisis dari Ibu Yuli? Ya, untuk properti kita dari minggu kemarin juga sudah merekomendasikan karena untuk pelonggaran PSBB dan juga diharapkan di tahun depan juga semuanya juga udah semakin berkurang ya pengaruh dari dampak COVID ini. Jadi kita melihat properti salah satu sektor yang dimana pelemahannya terjadi sangat tinggi, tapi untuk kenaikannya belum terlalu tinggi untuk hari ini. Jadi properti masih ada peluang yang sangat tinggi di tahun depan juga. Oke. Seperti untuk APLN hari ini juga pergerakannya lumayan bagus ya, peningkatan terjadi sangat signifikan dan sudah breakout di level sekitar 125 rupiah. Jadi kita melihat memang masih ada potensi untuk mengalami kenaikan lagi ke level sekitar 170. 170 potensinya. Kalau memang Anda katakan bahwa properti memang belum banyak mengalami kenaikan sehingga masih ada peluang, tetapi kenapa justru APLN yang masuk menjadi top gainers? Kita lihat bebannya melonjak 123%. Kemudian APLN juga masih cetak rugi bersih 195 miliar rupiah. Bagaimana Anda menganalisis hal ini? Ini adalah data sampai kuartal 3 2020 ya? Ya, jadi kalau untuk secara teknikal, untuk MACD-nya juga histogramnya sudah positif ya. Dan juga dari sisi volume, sebenarnya sih dari 3 hari yang lalu volumenya mengalami kenaikan dan 2 hari yang lalu juga mengalami kenaikan, cuman hari kemarin itu mengalami penurunan yang sedikit. Dan pada saat pergerakannya kemarin, mereka hampir menyentuh resisten. Jadi ada peluang di mana rata-rata semua saham sektor properti sudah mengalami kenaikan. Jadi APLN didukung juga oleh secara teknikalnya untuk mengalami kenaikan kembali, mengikuti dengan saham sektor properti yang lainnya. Gitu. Jadi memang Anda melihat masih ada peluang ke 170, boleh buy di 134 untuk APLN? Kita menunggu terlebih dahulu karena di saat ini masih pergerakannya cukup volatile ya untuk APLN.
Jadi bisa menunggu apakah closing hari ini masih tetap berada di atas 125 atau tidak gitu. Kalau masih berhasil bergerak di 135, besok boleh akumulasi APLN. Ya, masih bisa akumulasi dengan target yang tadi saya sebutkan 170. Oke, supportnya tadi di posisi berapa Ibu Yuli? Untuk supportnya bisa lihat di low yang kemarin ya. Low kemarin di sekitar level 120. 120? Low kemarin sekitar level 108, 120 ya betul. 120 ya support dari APLN. Lebih baik APLN atau ASRI? Alam Sutra, karena Alam Sutra juga hari ini masuk dalam top gainers naik ke 6%. Untuk buy Ibu Yuli, lebih potensial yang mana? Kalau untuk Alam Sutra sebenarnya dia udah breakout ya, jadi masih ada potensi untuk level sekitar 260-an. Jadi masih cukup bagus juga untuk pergerakan sahamnya. Namun untuk dari sisi stokastik dia sudah mengalami sudah berada di level sekitar 80 ini. Jadi ada potensi untuk terjadi profit taking, tapi bisa menunggu di level sekitar 185-an untuk kembali buy on weakness. Jadi lebih baik ASRI kalau baru mau buy ya? Lebih baik tunggu di ASRI atau tunggu di APLN? Menunggu penurunan lagi di level sekitar 185 tadi. Karena saat ini kenaikannya sudah tinggi, jadi ada potensi untuk take profit juga. Oke. Ibu Yuli, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak analisis dan juga rekomendasinya dari sejumlah saham yang kita bahas untuk pagi hari ini. Sukses selalu untuk Ibu Yuli dan sehat selalu, Bu. Ya, sampai jumpa. Dan pemirsa, demikian perbincangan bersama dengan Ibu Yuliana selaku Research Analis Provindo Sekuritas Indonesia. Kami akan kembali dengan update informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini.